Ya oke Bapak Ibu. Untuk uji kompetensi dasar Google Workspace, karena saya sudah masuk, otomatis saya tidak bisa mengerjakan. Nah ini nilai saya. Bapak Ibu tinggal eh, kita buka. Apakah sekolah Anda memiliki laptop Chromebook? Oke, dari awal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masukkan email. Nah, email yang di sini adalah email bebas, tidak belajar IT boleh, Gmail juga boleh. Lalu Bapak Ibu masuk nama lengkap untuk sertifikat. Nah, Bapak Ibu silakan tulis selengkap-lengkapnya, sebenar-benarnya, karena nanti ketika salah penulisan nama di sertifikat akan repot sendiri. Lalu email, nah ini wajib, kalau yang email belajar ID ini wajib menggunakan belajar.id. Lalu bagaimana kalau tidak punya pinjam? Kalau kok yang dipinjemin nggak ada juga, ya terpaksa pakai gmail.com. Lalu klik asal sekolah, lalu klik jenjangnya SD, terus asal provinsi, asal sekolah, asal kota, terus posisinya itu sebagai apa. Karena ini statusnya itu sebenarnya untuk guru semua Bapak Ibu. Ini uji kompetensi untuk guru, jadi Bapak Ibu kliknya ya klik guru di sini. Nah, posisinya itu harus sebagai guru. Lalu apakah sekolah Anda memiliki laptop Chromebook? Nah, kalau punya ya klik ya, kalau belum ya klik belum. Apakah Anda pelatih atau fasilitator sekolah penggerak atau guru penggerak? Tinggal klik ya atau bukan sesuai kondisi Bapak Ibu. Trainer atau pelatih Anda sedang mengikuti program lah. Bapak Ibu kan sedang memiliki trainer. Nah, trainer ini Bapak Ibu klik Google Master Trainer level 1. Lalu Bapak Ibu pastikan email belajar ID trainer. Jadi Bapak Ibu klik di sini nama akun saya Nurrohman 47@guru.sd.belajar.id. Nah, ini kita mulai mengerjakan soalnya. Perangkat apa yang dapat Anda gunakan untuk mengakses Google Drive? Nah, di sini ada 4. Berarti ini benar semua. Saya benar. Jadi centangi semua. Terus Google Drive, opsi berbagi apa yang sebaiknya Anda gunakan jika ingin mengizinkan rekan kerja melakukan perubahan editor. Terus untuk menilai panggilan video, memulai panggilan video dengan siswa Anda perlu menggunakan Meet. Itu jawabannya, ini saya kasih kunci jawabannya Bapak Ibu. Lalu apa yang dapat Anda bagikan dengan siswa saat mempresentasikan layar? Di Google Meet, pilih semua yang sesuai. Jadi Bapak Ibu kalau di sini checklist ada yang tertinggal satu, ini otomatis akan salah Bapak Ibu. Ini kalau bentuk soalnya itu checklist seperti ini. Jadi meskipun ketinggalan satu checklist, ini tidak akan nilainya 3, itu tidak akan. Tapi nilainya 4 atau 0. Kalau nggak di checklist 1 berarti ya bukan nilainya 3 tapi nilainya 0. Jadi apa yang dapat Anda bagikan dengan siswa? Jamboard itu papan tulis virtual, slide, video, situs. Nah, empat-empatnya bisa untuk dibagikan dengan siswa. Lalu Google Dokumen, apa langkah pertama dalam menambahkan komentar dokumen? Nah, ini saya salah. Yang benar itu adalah tambahkan email rekan kerja di kotak komentar. Jadi ketika Bapak Ibu klik komentar, lalu masukkan email rekan kerjanya @nurrohman47@guru.sd.belajar.id. Jadi ditambah dulu. Jadi jawabannya sebenarnya tambahkan email rekan kerja di kotak komentar. Manakah dari langkah-langkah berikut yang Anda lakukan untuk membuat presentasi baru? Nah, Bapak Ibu klik Google Drive, klik plus, lalu klik Google Slide. Lalu selanjutnya di Google Form, jenis pertanyaan apa yang sebaiknya Anda gunakan untuk menyediakan pilihan lebih dari satu jawaban benar? Nah, jawabannya adalah kotak centang. Formulir dapat diubah setelah dikirimkan ke siswa. Ya bisa, benar.
Jadi meskipun sudah dikirimkan ke siswa, formulir bisa dirubah. Lalu Google, nah ini salah. Kolom apa saja yang dapat Anda sesuaikan saat membuat kelas di Google Classroom? Nah, di sini sebenarnya kan ada nama kelas, terus bagian, terus mata pelajaran dan ruang. Nah, ini seharusnya tidak dicentang. Nah, yang ini biodata pengajar seharusnya tidak dicentang. Jadi makanya saya salah. Jadi yang benar adalah nama kelas, mata pelajaran, ruang. Meskipun ada empat kolom, tapi yang satu bukan biodata pengajar, tapi bagian atau deskripsi dari kelas tersebut. Di halaman mana Anda dapat membuat tugas? Nah, kita membuat tugasnya ya di tugas kelas. Lalu Google Sheet, manakah dua penggunaan Google Sheet yang paling efektif dalam dunia pendidikan? Dua penggunaan, jadi ada dua penggunaan Google Sheet yang paling efektif dalam dunia pendidikan. Jadi yang paling efektif itu berbagi informasi dengan orang tua, lalu mengatur materi untuk rekan kerja atau siswa. Ya sama saja kita memberitahu ini loh jadwal sekolah kita. Nah, jadi materi-materi yang kita akan pelajari ini loh. Jadi yang paling efektif itu sebenarnya yang 2 dan 4. Apa yang Anda tambahkan di situs Google? Pilih semua yang sesuai, semuanya sesuai, dokumen, formulir, gambar, teks. Jadi ketika di Google Sheet bisa ditambahkan keempat-empatnya. Lalu berbagi dan berkolaborasi. Saat berbagi file dengan orang lain, Anda dapat memilih setelan berikut. Centang semua, akses, lihat saja bisa, pemberi komentar bisa, editor bisa. Anda dapat menambahkan komentar pada dokumen dan memberikan tugas kepada seseorang yang Anda sebutkan di komentar. Benar. Lalu manakah dari jenis pertanyaan berikut yang tidak dapat dinilai otomatis? Nah, paragraf. Jadi paragraf itu tidak bisa dinilai secara otomatis. Lalu saat Anda mengirimkan formulir ke siswa, jawaban mereka disimpan di formulir. Anda juga dapat menyimpan responnya di spreadsheet atau Excel online. Lalu jika menggunakan Chromebook, Anda dapat mengaktifkan mode terkunci untuk mencegah siswa membuka tab saat mengerjakan kuis. Jawabannya itu benar. Anda dapat menjadwalkan rilis tugas di Classroom. Benar. Nah, ini salah. Anda membagikan template laporan dan meminta siswa mengedit dokumennya sendiri. Apa opsi berbagi terbaik untuk dokumen? Buat salinan untuk setiap siswa. Jadi jawabannya itu sebenarnya A. Anda dapat membuat dokumen dari template langsung dari Google Classroom. Ya, benar. Bagaimana cara mengundang siswa ke Classroom? Nah, itu tiga-tiganya benar semua. Menambahkan secara manual, mengundang mereka dengan link, atau menampilkan kode undangan atau kode kelas. Lalu rekan pengajar kelas memiliki hak yang hampir sama dengan pengajar, mana yang bukan salah satunya? Nah, ketika kita membuat kelas dan ingin menambahkan pengajar, hanya satu yang tidak bisa sama haknya, yaitu menghapus kelas. Karena kita yang buat kelas kok, masa orang lain yang menghapusnya? Kalau menilai oke, kita sama-sama, menambahkan tugas oke, kita sama-sama, tapi untuk menghapus kelas tidak bisa. Lalu Google Meet, benar atau salah? Anda dapat mempresentasikan slide di Google Meet. Itu jawabannya benar. Apa saja cara untuk mendorong interaksi siswa selama pelajaran di Google Meet? Lah, ini saya salah. Memberikan semua jawaban pekerjaan rumah, memecah konsep menjadi beberapa slide, menggunakan fungsi chat untuk berinteraksi dengan siswa. Antara C dan D mungkin itu Bapak Ibu, saya juga salah. Lalu yang selanjutnya, Jamboard dapat digunakan untuk Jamboard itu papan tulis virtual. Jadi yang pertama, membuat papan tulis virtual itu benar. Mengajak siswa menjelaskan ide atau itu benar. Menampilkan video, saya kurang tahu, belum ngecek lagi. Lalu menulis esai, kayaknya menulis esai enggak kayaknya. Jadi kemungkinan yang mendekati itu A, B, dan C. Item apa saja yang dapat ditambahkan ke Jamboard versi desktop? Nah, ini juga saya salah Bapak Ibu. Yang jelas sticky note itu masuk item di Jamboardnya. Kalau yang lain saya lupa.
Lalu selanjutnya di Classroom Anda dapat memberikan tugas kepada siswa secara individu atau dalam grup. Ya benar. Jadi di Classroom bisa saja tidak semua siswa yang kita tugaskan, tapi beberapa atau hanya secara individu. Lalu saat mengirimkan tugas di Classroom, siswa hanya dapat mengirimkan file dokumen, sheet, slide. Enggak juga, karena form juga bisa dikirimkan. Berarti jawabannya salah. Fitur apa yang tersedia di Google Slide? Pilih semua yang sesuai, memberikan komentar, menyisipkan video, menyisipkan gambar dari video, menyisipkan diagramnya. Ini jawabannya benar semua. Manakah dari opsi berikut yang merupakan praktik terbaik saat menggunakan slide? Ini saya salah. Memasukkan semua yang ingin Anda katakan ke slide. Menggunakan slide untuk menambahkan beberapa poin pengecekan selama mengajar. Memberi siswa salinan materi presentasi, ya benar. Menggunakan gambar, ya benar. Berarti antara memasukkan semua yang ingin Anda katakan ke slide. Ingin Anda katakan, bisa berarti antara A, C, dan D. Kalau untuk pengecekan selama mengajar mungkin tidak bisa, karena ini kan presentasi, tidak bisa mengecek. Lalu penilaian siswa. Jika ingin menjadikan formulir sebagai penilaian mandiri, opsi mana yang Anda pilih dari setelan formulir? Nah, kalau penilaian berarti jadikan formulir itu sebagai kuis. Harusnya B ini. Saat menambahkan masukan jawaban ke formulir, jenis media yang tidak dapat disertakan. Menambahkan masukan jawaban ke formulir. Kalau audio harusnya bisa, hyperlink itu bisa. Jenis media yang tidak dapat disertakan itu kayaknya video tidak bisa. Kalau gambar itu kita bisa memasukkan ke dalam formulir. Artinya jawabannya ketika kita meminta sebuah foto atau gambar scan ataupun foto kamera lewat formulir, itu siswa bisa memasukkan jawabannya sebuah gambar. Kalau hyperlink ya antara B dan C itu Bapak Ibu, karena saya juga salah. Kayaknya tadi hyperlink, tidak bisa memasukkan hyperlink ya, insyaallah ya. Lalu mengelola kelas jenis oh ya benar, berarti ini jawabannya hyperlink yang B. Mengelola kelas jenis referensi apa yang dapat Anda tambahkan ke Classroom sebagai materi? Ini checklist semua. Lalu apa saja kegunaan luar biasa dari Google Sheets? Menyusun materi, membuat situs, berbagi referensi. Jadi yang tidak masuk, yang luar biasa itu membuat kuis, karena tugas membuat kuis itu Google formulir, Google Form. Benar atau salah? Google Sheet hanya dapat dilihat oleh siswa. Salah. Siswa bisa juga mengkolaborasi atau mengedit ataupun berkomentar. Intinya bisa berkolaborasi. Pesan yang diarsipkan akan dihapus dari kotak masuk, tetapi tidak dihapus secara permanen. Ya benar. Jadi ketika Bapak Ibu menghapus di Gmail ini di Gmail di kotak masuk itu akan diarsipkan, jadi tidak dihapus secara permanen. Anda dapat menjadwalkan email untuk dikirimkan di lain waktu. Iya benar. Terus apa yang Anda lakukan di bantuan komunitas di Google Classroom? Semuanya. Lalu apa yang dapat Anda temukan di menu bantuan Google Dokumen? Ya semuanya, bantuan dokumen ada, pelatihan ada, update juga ada. Jadi bantuannya itu semuanya ada. Lalu di sini saran dan masukannya itu tidak ada poin ya Bapak Ibu terserah mau mengisi apa. Berapa lama saya menyelesaikan semua materi ya, jadi enggak ada nilainya. Nah, kalau sudah, ya sudah cukup. Itu adalah pengisian atau soal-soal uji kompetensi.